37. Oh God. Is somebody trying to tell me something? Di Harmon, sebuah kota kecil di California Utara, tinggal seorang montir sederhana bernama George Malley. Ia menjalani hidup yang tenang dan bahagia di lingkungan pedesaan yang akrab, tempat semua orang saling mengenal. George tinggal bersama anjing kesayangannya, Attila, dan menikmati kehidupan damai di sekitarnya. Di kota itu, George memiliki bengkel bernama Malley's Auto Service. Warga setempat sering membawa kendaraan mereka yang rusak ke sana dan mempercayakannya kepada George, yang dikenal jujur dan dapat diandalkan. Di bengkelnya, George dibantu oleh seorang mekanik muda bernama Baines dan seorang pria tua asal Spanyol bernama Tito. Pada pagi hari ulang tahunnya yang ke-37, George bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyapa Attila dan berharap kali ini anjingnya berhasil menangkap kelinci bandel yang selalu berhasil masuk melewati pagar kebun yang ia bangun sendiri dengan susah payah. Dengan penuh semangat, George keluar rumah seolah sudah merayakan kemenangan lebih dulu. Namun saat tiba di kebun, ia justru melihat kelinci itu sedang santai memakan daun selada kesayangannya. Melihat hal itu, George merasa kesal sekaligus kecewa dengan kemampuan Attila dalam menjaga kebun. Dengan nada bercanda, ia pun menegur anjing kesayangannya itu. Beberapa saat kemudian, sebelum George sempat memikirkan cara mengatasi masalah di kebunnya, perhatiannya teralihkan oleh suara truk yang mendekati rumah. Saat menyadari bahwa yang datang adalah sahabatnya, Nate, George segera menghampirinya. Begitu tiba, Nate langsung melompat keluar dari truknya. Meskipun tahu George tidak berniat melakukan renovasi lagi pada rumahnya, Nate dengan antusias mengumumkan bahwa ia mendapatkan penawaran luar biasa untuk panel surya. Bahkan ia sudah membelinya untuk George. Nate lalu meminta bantuan George untuk menurunkan panel-panel tersebut dari truk. Merasa geli dengan semangat sahabatnya itu, George pun membantu sambil bertanya-tanya apa yang membuat Nate begitu bersemangat. But I see you improved the garden anyway. And that goddamn rabbit still got in there. Setelah selesai membantu menurunkan panel-panel surya itu, Nate meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada George dengan tulus. Setelah itu, ia bersiap untuk pergi. Who's gonna put it together? Huh? Not me. Nate dan George membahas pesta ulang tahun George yang akan diadakan malam itu di sebuah bar. George lalu mengaku bahwa ia sedang berpikir untuk mengajak Liz, wanita yang sudah lama ia sukai. Mendengar itu, Nate menegurnya karena baru ingin mengajaknya sekarang. Setelah sepakat untuk bertemu di pesta nanti, Nate kembali mengucapkan selamat ulang tahun. Lalu ia pun pergi. Beberapa menit kemudian, George bersiap dan berangkat ke bengkel. Saat ia dan Bain sedang memperbaiki sebuah mobil, Tito datang dan mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya. Seperti biasa, George segera mengambil kamus Spanyol Inggris miliknya untuk memahami apa yang dikatakan Tito. Namun sebelum sempat menemukannya, Baines dengan tidak sabar langsung menerjemahkannya. Ia memberitahu bahwa Doc Brunder, sahabat sekaligus sosok ayah bagi George, memintanya untuk melihat ke arah jendelanya dalam beberapa menit. Namun percakapan mereka terhenti saat Lace datang. George memang mengizinkan Lace menjual kursi-kursi buatannya di bengkelnya. Melihat Lace, George langsung menghampirinya. Dengan antusias, ia memberitahu bahwa semua kursinya telah terjual habis. Setelah itu, George membantu Lace menurunkan beberapa kursi baru dari truknya. Hey, Lace, there's a party tonight at the Elkhorn Bar. So, hey, you think you could come to the party? No, I don't like to leave my... Setelah itu, perhatian George beralih ke jendela kantor Doc Brunder yang berada di seberang jalan. Dari sana, sang dokter menunjukkan sebuah papan besar bertuliskan ucapan selamat ulang tahun untuk George. Lalu yang membuat Lace terkejut dan para pria lainnya tertawa, Doc Brunder dengan usil memperlihatkan bagian belakang tubuhnya sebagai lelucon. Beberapa saat kemudian, saat Lace hendak pergi, George segera mengejarnya. Dengan sopan, ia kembali mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahunnya malam itu. Namun Lace tetap menolak ajakannya. Meski begitu, George tidak terlihat kecewa. Sambil tersenyum, ia mengatakan bahwa dirinya akan terus mencoba mengajaknya. Setelah itu, George membantu Lace naik ke dalam truknya. Saat melihat kendaraan Lace sulit dinyalakan, George menawarkan bantuan untuk memperbaikinya. Namun Lace hanya mengangguk menghargai tawaran tersebut, lalu segera menjalankan truknya dan pergi. Melihat itu, George hanya bisa berdiri sambil merasa sedikit kecewa. Malam harinya, sebuah papan besar bergambar George dipasang di bar untuk merayakan ulang tahunnya. Warga kota pun mulai berdatangan untuk merayakan hari spesial salah satu orang yang paling mereka kenal. Tak lama kemudian, George tiba di lokasi. Ia terlihat sangat tersentuh melihat begitu banyak orang hadir untuknya. George pun mulai menikmati pesta itu, merasa bersyukur bisa menjalani 1 tahun lagi bersama orang-orang yang ia sayangi. Semua orang tanpa berusaha membuatnya merasa istimewa di hari ulang tahunnya. Beberapa menit setelah pesta dimulai, Doc Brunder datang sambil membawa sebuah hadiah untuk George. Oh, Doc, thank you. Hey, Jimmy! George kemudian bercanda menegur Doc Brunder karena telah mempermalukannya di depan Lace tadi siang. Mendengar itu, para pria di sana langsung tertawa sambil mengingat kembali kejadian lucu tersebut. Tak lama kemudian, pembicaraan beralih ke Lace. Baines mulai mengeluhkan bahwa kursi buatan Lace sangat tidak nyaman untuk diduduki. Namun George segera membelanya. Ia bahkan balik mengkritik cara Baines duduk di kursi tersebut. Dengan heran, Baines pun bertanya, memangnya ada berapa cara untuk duduk di kursi? George, beberapa saat kemudian, Jimmy, sang bartender, membawakan satu putaran minuman gratis untuk mereka. Minuman itu diberikan khusus untuk merayakan ulang tahun George. Suasana pesta pun menjadi semakin meriah. You have potential, George. I always said George Malley has something extra to offer this world.
Setelah itu, George berdiri sendirian di jalan yang sepi dan tenang. Ia mengangkat gelasnya ke arah langit malam yang cerah, merasa bersyukur atas hidup yang telah dijalaninya. Di hari ulang tahunnya itu, George juga meluangkan waktu sejenak untuk memikirkan harapan dan impiannya di tahun yang akan datang. Namun beberapa detik kemudian, sebelum sempat menemukan jawabannya, keheningan malam tiba-tiba pecah. Sebuah bola cahaya terang muncul dari langit yang gelap dan melesat tepat ke arahnya. Cahaya itu menghantam George hingga membuatnya terjatuh dan pingsan. Beberapa menit kemudian, George kembali sadar. Dengan bingung, ia melihat sekelilingnya. Anehnya, tidak ada sesuatu yang terlihat berbeda. Semuanya tetap tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Masih kebingungan dan berusaha mencari penjelasan atas apa yang baru saja dialaminya, George segera berlari kembali menuju bar. Kinda like. There was a noise. Did you hear it? Yang mengejutkan, meskipun belum pernah memainkan permainan itu sebelumnya, George berhasil mengalahkan Doc hanya dalam beberapa langkah. Semua orang yang melihatnya langsung terkejut. Doc Brunder sendiri tampak tidak percaya dengan hasilnya. Melihat kejadian itu, Nate bercanda bahwa sang dokter pasti sengaja membiarkan George menang sebagai hadiah ulang tahun. Ia mencoba mencari penjelasan yang masuk akal atas apa yang baru saja terjadi. Setelah menghabiskan beberapa jam lagi di bar, George yang sudah kelelahan, berjanji akan meminta pertandingan ulang keesokan harinya. Setelah itu, ia pun pulang ke rumah. Thanks, everybody. Happy birthday, buddy. Happy birthday, George. Setelah itu, George pulang ke rumah dengan semangat untuk segera beristirahat. Namun sesampainya di sana, ia sama sekali tidak bisa tidur. Berjam-jam lamanya, George hanya menghabiskan waktu dengan membaca buku. Hingga di tengah malam, tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Tanpa menunggu lebih lama, George langsung menelepon Nate pada larut malam itu. I figured it out. There's only one explanation to that, Rabbit. See, he was hiding. I fenced him in. Keesokan paginya, George keluar rumah dengan semangat yang tidak biasa. Ia perlahan membuka kedua pintu pagar kebunnya, lalu duduk santai di teras sambil menunggu. Beberapa saat kemudian, persis seperti yang diperkirakannya, kelinci yang selama ini mengganggunya berjalan keluar dari kebun. George pun tersenyum puas, bangga karena rencananya berhasil. Hari itu, saat berada di bengkel, seorang warga bernama Roger datang membawa kendaraannya untuk diperbaiki. Namun George membuat semua orang terkejut. Dengan sangat cepat, ia langsung mengetahui masalah pada kendaraan tersebut dan memberikan solusinya. Sebelum Baines dan Tito sempat mencerna apa yang baru saja terjadi, pelanggan lain datang meminta bantuan. Kali ini, George kembali membuat mereka tercengang. Tanpa kesulitan sedikit pun, ia memberikan instruksi kepada Tito dalam bahasa Spanyol yang fasih. Baines dan Tito hanya bisa saling berpandangan dengan bingung melihat perubahan mendadak itu. Tito, you speak Spanish better than I do now. Yeah, better than me too. Tak lama kemudian, George merangkak ke bawah sebuah mobil untuk memperbaikinya. Saat bekerja, ia berusaha meraih sebuah kunci pas yang berada sedikit di luar jangkauannya. Namun tanpa disadarinya, kunci pas itu tiba-tiba bergerak sendiri ke arahnya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Setelah itu, George keluar dari bengkel dan melihat truk milik Lace terparkir di depan sebuah toko di dekat sana. Ia pun menghampiri kendaraan tersebut dan bertemu dengan kedua anak Lace, Al dan Glory. George mengobrol sejenak dengan mereka yang ceria dan ramah. Memanfaatkan kesempatan itu, ia kembali mencoba memperbaiki truk Lace. George segera membuka kap mesin dan mulai memeriksanya. Namun tak lama kemudian, Lace keluar dari toko dan memergokinya. I didn't say what I saw. What did it look like? What could have been? Setelah itu, George pergi ke bar untuk bermain catur dengan Doc Brunder. That's me, Doc. Wait, George. What in the hell is going on? Setelah mendengar cerita tentang kejadian yang dialaminya malam sebelumnya, mereka mulai bertanya-tanya apakah peristiwa itu ada hubungannya dengan cahaya misterius yang sempat terlihat di langit. Namun George tidak terlalu memikirkannya. Ia juga menolak tawaran Doc Brunder yang ingin memeriksanya di klinik untuk memastikan kondisinya baik-baik saja. Setelah itu, George memutuskan kembali ke bengkel dan melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun sebelum George sempat pergi jauh, Roger yang masih terlihat kebingungan berlari menghampirinya dan bertanya tentang banyaknya buku yang selalu dibaca George. About everything. You know, all the things I've wanted to know about and learn. Selama beberapa bulan berikutnya, George menghabiskan sebagian besar waktunya dengan membaca berbagai buku. Ia terus mempelajari beragam bidang ilmu, seolah memiliki rasa haus yang tak pernah terpuaskan akan pengetahuan. Hari demi hari, George menyerap semakin banyak informasi dan menikmati setiap hal baru yang ia pelajari. Setelah melakukan penelitian mendalam tentang sistem panel surya, George berhasil merancang ulang sistem tersebut agar bekerja lebih efisien. Tak lama kemudian, ia mengalihkan perhatiannya ke bidang lain dan mulai mempelajari pupuk. Dari hasil penelitiannya, George berhasil menciptakan pupuk yang jauh lebih efektif. Ia kemudian menggunakannya di kebunnya sendiri, yang dalam waktu singkat tumbuh jauh lebih subur dan sehat. George juga menemukan metode yang lebih baik untuk usaha peternakan babi milik Nate. Ia membantu menerapkan teknik tersebut, sehingga sahabatnya itu bisa memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Meskipun telah mencapai berbagai terobosan besar, George masih belum bisa memuaskan rasa hausnya akan pengetahuan. Suatu malam, ia memutuskan untuk memberikan beberapa kursi buatan Lace kepada sahabatnya, Nate. George pun pergi ke rumah Nate untuk menyerahkan kursi-kursi tersebut. Namun meskipun berusaha meyakinkannya, ia gagal membuat Nate menyukai kursi yang menurutnya tidak nyaman itu. Meski begitu, Nate tetap membawa kursi-kursi tersebut ke dalam rumah dan menyimpannya di sana. Looks like a swap meet blew in here.
Talk about needing a woman's touch. Setelah menarik napas sejenak, George menyadari bahwa Nate sedang mencari sinyal radio gelombang pendek, hobi yang sudah lama digemarinya. George kemudian mengenali pola yang terdengar sebagai kode Morse. Meski Nate memperingatkan bahwa sinyal itu mungkin berasal dari pangkalan angkatan udara di dekat sana dan sebaiknya tidak diganggu, George tetap tertarik untuk menyelidikinya. Ia memutuskan merekam sinyal tersebut dan membawanya pulang untuk dipecahkan. Menurutnya, itu bisa menjadi kegiatan baru untuk mengisi waktunya. George lalu mengaku bahwa ia sudah tidak tahu lagi bagaimana menghabiskan malam-malamnya. Teka-teki dan buku-buku yang dulu menantangnya kini terasa terlalu mudah baginya. Hey, why don't we just go outside and box? I can split your lip again. Dengan bercanda, Nate menerima permintaan George dan mengirimkan sinyal balasan. Setelah menghabiskan waktu bersama sejenak, George pun kembali ke rumah. Di sana, ia menghabiskan beberapa jam berikutnya untuk membaca buku seperti biasa. Namun tak lama kemudian, George tanpa sengaja menyadari sesuatu yang aneh. Ia ternyata mampu menggerakkan benda hanya dengan pikirannya. Menyadari hal itu, George langsung panik dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Is somebody trying to tell me something? What? Keesokan paginya, George pergi ke klinik Dok Brunder untuk menjalani pemeriksaan. Setelah menceritakan bahwa ia masih kesulitan tidur, George dengan ragu memperlihatkan kemampuan telekinesisnya. Melihat itu, Dok Brunder langsung dibuat takjub. Rasa penasarannya muncul seketika, dan ia terus memperhatikan kemampuan George dengan penuh kekaguman. Setelah beberapa menit diliputi rasa antusias, Dok akhirnya kembali bersikap profesional. Ia berjanji akan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada George. Sambil menenangkannya, Dok meyakinkan bahwa mereka akan menemukan jawabannya bersama. Suatu siang di bengkel, George sedang menunjukkan penemuan terbarunya kepada Tito. Kini ia sudah bisa berkomunikasi dengan Tito tanpa bantuan kamus maupun penerjemah. Tak lama kemudian, Lace datang membawa beberapa kursi buatannya. Karena mengira kursi-kursi sebelumnya laris terjual, ia dengan senang hati memajang yang baru. Seperti biasa, George langsung menghentikan pekerjaannya untuk membantu Lace. Ia kemudian dengan bangga menunjukkan tomat-tomat yang baru dipanennya. Tomat itu tumbuh berkat pupuk buatannya sendiri. George lalu meminta Lace membawa sebagian tomat tersebut pulang untuk anak-anaknya. Namun seperti biasanya, Lace berusaha menjaga jarak darinya. Dengan sopan, ia berpura-pura sedang terburu-buru dan segera pergi setelah mengucapkan selamat atas pencapaian George. Alih-alih merasa kecewa, beberapa menit kemudian George memuat sekeranjang tomat ke dalam truknya. Ia lalu menempuh perjalanan panjang menuju rumah Lace. George berharap kali ini ia bisa memenangkan hati wanita itu dan meyakinkannya untuk memberinya kesempatan. Setelah menempuh perjalanan beberapa kilometer, George melihat Al dan Glory sedang bermain di sebuah lapangan. Ia pun menawarkan untuk mengantar mereka pulang. Dalam perjalanan, George memetik beberapa bunga liar di sepanjang jalan. Dengan bantuan Glory, bunga-bunga itu dirangkainya menjadi sebuah buket kecil. Sambil bercanda dan mengobrol dengan kedua anak itu, George terus melaju menuju rumah mereka. Setibanya di sana, ia mengikuti Al dan Glory ke halaman belakang. Di sana, Lace sedang mencuci pakaian. George memberikan buket bunga itu dan menceritakan betapa menyenangkannya menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Setelah itu, ia akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk mengenal Lace lebih dekat. Namun sebelum Lace sempat menjawab, George tiba-tiba menyadari sesuatu dari keadaan di sekitarnya. Dengan panik, ia meminta izin meminjam telepon milik Lace dan segera melakukan sebuah panggilan. Look, I'm just trying to tell you that I felt the compression waves, okay? There's an earthquake coming. Setelah Lace mengundangnya untuk makan malam, George bergabung dengan keluarganya di meja makan. Ia menikmati masakan Lace dan menghabiskan waktu yang menyenangkan bersama mereka. Kehadirannya juga membuat Al dan Glory sangat senang. Kedua anak itu terus bercanda dan bermain bersama George sepanjang malam. Beberapa jam kemudian, George bersiap untuk pulang karena perjalanan yang harus ditempuh masih cukup jauh. Lace kemudian mengantarnya keluar. Sebelum berpisah, ia mengucapkan selamat jalan kepada George dengan ramah. Namun beberapa saat kemudian, saat Lace sedang membereskan rumahnya, gempa kecil yang sebelumnya diprediksi George benar-benar terjadi. Peristiwa itu membuat Lace terkejut dan khawatir. Ia segera mengajak kedua anaknya naik ke truk dan pergi menuju rumah George untuk meminta penjelasan. Sesampainya di sana, ia mendapati George tetap tenang. George mengaku bahwa dirinya sendiri tidak tahu dari mana pengetahuan itu berasal. Namun sebelum mereka sempat mencari jawabannya, perhatian Lace tertuju pada beberapa kursi buatannya yang ada di beranda rumah George. Saat memeriksanya lebih dekat, ia menemukan satu ruangan yang penuh dengan kursi-kursi buatannya. Menyadari siapa pembeli sebenarnya selama ini, Lace langsung kesal. I just asked you for one thing, George. The truth. And you couldn't handle it. Sebenarnya George hanya ingin membantu Lace. Beberapa hari kemudian, setelah berhasil memecahkan kode Morse tersebut, George menemui Nate dan memintanya mengirimkan pesan balasan. Saat menghabiskan waktu bersama, Nate kembali mencoba membujuk George agar menelepon Lace dan meminta maaf. Namun George tetap menolak. Tak lama kemudian, George memperlihatkan kemampuan telekinesisnya kepada Nate. Hal itu tentu membuat Nate sangat terkejut. Keduanya pun mulai bertanya-tanya dari mana kekuatan itu berasal, tetapi tidak menemukan jawaban. Beberapa hari kemudian, Dok Brunder dipanggil ke rumah seorang pria asal Portugal yang sedang sakit.
sakit. Warga setempat menjelaskan bahwa pria itu adalah pendatang baru di kota kecil tersebut. Mereka juga mengungkapkan bahwa sejak pria itu jatuh sakit, tidak ada yang melihat anak laki-laki yang datang bersamanya. Namun saat dokter mulai memeriksanya, pria itu kesulitan menjelaskan kondisi dan cerita yang dialaminya. Kendala bahasa membuat komunikasi di antara mereka menjadi sangat sulit. Karena itu, Dok Brunder meminta warga setempat segera mencari George. Ia ingin George datang secepat mungkin dengan membawa kamus Portugis Inggris agar bisa membantu menerjemahkan pembicaraan mereka. Sementara itu, di rumahnya George sedang menghabiskan waktu bersama Nate. Nate dibuat kagum oleh kebun di halaman depan rumah George yang kini tumbuh sangat subur. Ia pun memuji keberhasilan sahabatnya itu. Saat George sedang merawat kebunnya dengan bangga, seorang ahli seismologi bernama Dr. John Ringgold datang menemuinya. Pria itu kemudian meminta waktu untuk berbicara dengan George. We are very interested in how you were able to predict that earthquake, Mr. Malley. George dengan bangga memperlihatkan berbagai proyek yang baru saja ia kerjakan kepada Dr. John. Mr. Malley, I took incandescent light Mr. and I turned Malley, it into... all I'm interested in is the earthquake. We need to know if that was a fluke. Meskipun terkesan dengan berbagai penemuan George, Dr. John berusaha tetap fokus pada tujuannya. Ia menjelaskan bahwa kemampuan George harus diuji dan dibuktikan dalam kondisi yang terkontrol. Namun sebelum pembicaraan mereka berlanjut, Tito datang dengan panik. Ia memberitahu bahwa telah terjadi keadaan darurat di seberang kota. Tanpa membuang waktu, Tito segera membawa George ke lokasi tersebut. Penasaran dengan apa yang sedang terjadi, Dr. John ikut bersama Tito menuju lokasi. Sementara itu selama perjalanan, George duduk tenang sambil mempelajari kamus Portugis Inggris. Setelah sekitar 20 menit berkendara, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Dok Brunder kemudian meminta George berbicara langsung dengan pasien tersebut. Yang mengejutkan semua orang, George tiba-tiba berbicara bahasa Portugis dengan lancar. Dari percakapan itu, ia mengetahui bahwa pria tersebut dan seorang anak bernama Alberto mengalami keracunan makanan. Namun, kini Alberto telah menghilang. Atas arahan George, warga setempat segera menyisir hutan di sekitar lokasi untuk mencarinya. Setelah beberapa menit tanpa hasil, George mulai merasakan sakit yang sama seperti yang dialami Alberto. Mengikuti insting dan inderanya yang semakin tajam, George akhirnya menuntun mereka ke sebuah rumah pohon. Namun rasa sakit yang dirasakan George semakin kuat dan tak tertahankan. Sebelum sempat mencapai rumah pohon itu, ia jatuh berlutut ke tanah. Karena putus asa ingin menyelamatkan Alberto, George akhirnya menggunakan kemampuan telekinesisnya di depan semua orang. Dengan kekuatan itu, ia menyingkirkan tumpukan kayu yang menutupi tangga menuju rumah pohon. George lalu menyuruh mereka mencari Alberto di sana. Tito segera memanjat ke atas dan menemukan anak itu sedang meringkuk kesakitan. Ia langsung memberitahu yang lain. Tak lama kemudian, Alberto berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Dr. John yang sebelumnya meragukan George akhirnya menghampirinya dengan sikap yang berbeda. And I'll have somebody from Solar Energy there, and anything else? Saat hendak pulang, George menyadari bahwa warga setempat masih belum bisa melupakan kejadian di hutan tadi. Mereka hanya bisa memandangnya dengan tatapan penuh kebingungan dan tak percaya. George yang mulai merasa tidak nyaman berusaha mengabaikan hal itu. Tak lama kemudian, Ibu Alberto akhirnya pulang setelah seharian mencari pekerjaan. Setelah mengetahui apa yang terjadi selama dirinya pergi, ia langsung menghampiri George. Dengan penuh rasa syukur, wanita itu berterima kasih karena telah membantu menyelamatkan putranya. George pun berusaha menenangkannya. Malam itu, setelah mengetahui bahwa Ella bekerja sebagai pengurus rumah tangga, George menemui Nate. Karena selalu khawatir dengan kesepian sahabatnya itu, George berusaha menjodohkannya dengan Ella. Ia pun berhasil meyakinkan Nate untuk mempekerjakan Ella sebagai pengurus rumah. Meski Ella sebenarnya bisa berbahasa Inggris, George menawarkan diri untuk mengajari Nate bahasa Portugis demi mempermudah komunikasi. Namun dengan bantuan sebuah tape recorder, George diam-diam mengerjai sahabatnya itu. Ia membuat Nate tanpa sadar mempelajari berbagai pujian dan rayuan dalam bahasa Portugis. Di sisi lain kota, Al dan Glory dengan penuh semangat menceritakan apa yang dilakukan George sebelumnya. Mereka begitu kagum dengan tindakannya dan terus membicarakannya kepada ibu mereka. Kedua anak itu juga mengungkapkan betapa mereka menyukai George. Bahkan mereka terus membujuk Lace agar memberinya kesempatan untuk lebih dekat dengannya. Yeah, there's been a lot of UFO people coming into town since George saw what he saw. Terguncang oleh kejadian-kejadian yang baru terjadi, warga kota terus membicarakan George dan kemampuan anehnya selama beberapa minggu berikutnya. Suatu sore, George pergi ke bar untuk menikmati minuman. Namun begitu ia duduk, warga setempat langsung mengerumuninya. Mereka terus bertanya bagaimana George bisa mengetahui begitu banyak hal dalam waktu yang begitu singkat. Bahkan ada yang secara terang-terangan bertanya apakah ia dibantu oleh roh yang memberitahunya rahasia dunia. Meski mulai merasa kesal, George memilih menanggapinya dengan santai. Ia melontarkan beberapa lelucon dan berusaha meredakan kekhawatiran mereka. Namun warga setempat tidak menyadari bahwa George mulai merasa terganggu. Mereka terus membombardirnya dengan pertanyaan dan semakin menguji kesabarannya. Demi menghindari keributan, George memilih mengabaikan mereka dan keluar dari bar. Sesampainya di luar, ia melihat Lace berada di seberang jalan. George pun memberanikan diri untuk menghampirinya. Dengan tulus, ia meminta maaf karena telah berbohong soal kursi-kursinya. Setelah itu, George mengajak Lace menemaninya dalam perjalanan ke Berkeley. I'm scared too. What for? Support. I'll be outside your shop at noon if I'm coming.
Sementara itu, Ella datang ke rumah Nate untuk memperkenalkan diri dan membicarakan pekerjaannya. Namun saat melihat wanita cantik itu, Nate yang biasanya percaya diri mendadak gugup. Ia bahkan kesulitan berbicara dan berusaha keras menjaga sikapnya tetap tenang. Dalam hati, Nate pun diam-diam berterima kasih kepada George atas semua ini. Saat Ella hendak pulang dan berjanji akan kembali bekerja keesokan paginya, Nate berusaha membuat kesan yang baik. Ia lalu mengucapkan beberapa kalimat bahasa Portugis yang diajarkan George. Namun tanpa sadar, kalimat-kalimat itu justru terdengar seperti rayuan kepada Ella. George pulang ke rumah dan terkejut melihat kediamannya dipenuhi agen FBI. Penasaran dengan apa yang sedang terjadi, ia segera masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan agen yang memimpin operasi tersebut, seorang pria bernama Jack Hutt. Well, who taught you the cipher, Mr. Malley? Who trained you? As I said, nobody. Sementara itu, Nate yang ketakutan hanya bisa duduk di dalam sel, memikirkan bagaimana cara keluar dari masalah yang menimpanya. Di sisi lain, George dibawa ke sebuah ruang interogasi yang dipenuhi agen FBI. Di sana ia diminta untuk memecahkan sejumlah sinyal dan kode rahasia. Setelah mencoba beberapa saat, George mengaku bahwa tugas itu terlalu rumit bahkan untuk dirinya. Ia pun menolak melanjutkannya. Sebagai gantinya, George meminta izin untuk berbicara dengan sahabatnya, Nate, yang saat itu akan segera dibebaskan. Caused the cancellation of a top secret training exercise, Mr. Malley, the scrapping of an entire cipher system. Karena tidak berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan dari George, pimpinan FBI mulai kesal. Ia kemudian menyusun rencana agar George tetap bisa ditahan tanpa harus didakwa secara resmi. Can't keep hold of him. Yes, we can. He resisted arrest. Karena itu, George tetap ditahan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan oleh Dr. Neardorf. If a man is born in 1928 and he's still alive, how old is he? He's 67 years, 9 months, 22 days, 14 hours, and 12 minutes. Saat Dr. Neardorf menyaksikan dengan tak percaya, George dengan santai menjawab serangkaian pertanyaan yang sangat sulit. Namun kejutan terbesar datang sesaat kemudian. Di hadapan sang dokter, George bersandar di kursinya dan mulai menggerakkan sebuah pensil hanya dengan kekuatan pikirannya. Is that a trick pencil? No, I asked it to move. George pun ditahan semalaman. Keesokan paginya, Jack menemuinya dengan sikap yang jauh berbeda. Ia tidak lagi bersikap kasar atau mencurigainya. Sebaliknya, Jack menawarkan George untuk bergabung dengan dunia intelijen. Ia ingin George menggunakan kecerdasannya yang luar biasa untuk mengabdi kepada negaranya. It's home for me, Jack. I'm jumping out of my skin here. Karena tidak menemukan alasan yang cukup untuk menahannya, FBI akhirnya terpaksa mempertimbangkan untuk melepaskan George. Namun sebelum itu, mereka menghubungi Dr. John dan memperingatkannya bahwa George dianggap sebagai risiko keamanan. Mereka juga meminta agar George tidak diberi akses ke personel maupun informasi penting. Sementara itu di Harmon, George pulang malam itu dan diam-diam pergi ke rumah Lace. Seperti seorang remaja yang sedang jatuh cinta, ia mengetuk jendela kamar tidur Lace di tengah malam. Lace pun segera menghampirinya dan memastikan apakah George baik-baik saja. I should probably leave you alone, shouldn't I? I guess so. Namun George bisa melihat bahwa wajah Lace mengatakan hal yang berbeda. Dengan perasaan kecewa, ia pergi ke bar untuk menemui Nate dan meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam masalah. Tak lama kemudian, warga mulai bertanya tentang apa yang dilakukan FBI kepadanya. Pertanyaan itu membuat George meluapkan kekesalannya. Ia menjelaskan betapa sulitnya hidup dengan jutaan ide yang terus memenuhi pikirannya. Setelah itu, George mulai memberi berbagai saran kepada warga untuk memperbaiki kehidupan mereka. 6 more cars in and nobody gets fender benders, all right? Where's Paulette? George semakin emosi saat mengungkapkan bahwa Dr. John telah membatalkan perjalanannya ke Berkeley. Tanpa sadar, ledakan emosinya membuat sebuah jendela besar di bar pecah akibat kekuatan telekinesisnya. Saat melihat ketakutan di wajah warga yang selama ini mengenalnya, George langsung merasa terpukul. Ia meminta maaf lalu meninggalkan bar tersebut. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin memburuk ketika Baines memutuskan berhenti bekerja di bengkelnya. Kabar tentang insiden di bar pun segera menyebar ke seluruh kota. Khawatir dengan kondisi George, Doc Brunder datang ke bengkel untuk memberinya dukungan dan semangat. Well, look, I was mad, all right? I was pissed off and I'm not mad now, okay? You won't give me a chance to explain anything. I look at them and they... Kemampuan yang dulu tampak seperti anugerah, kini justru membuat George merasa terasing. Ia merasa terjebak dalam kehidupannya sendiri dan bahkan tidak lagi menikmati hal-hal yang dulu ia sukai, termasuk berkebun. Tertekan oleh kenyataan barunya, George lebih sering menyendiri di alam. Ia menghabiskan berjam-jam memandangi pepohonan di sekitar rumahnya demi menenangkan pikirannya. Sementara itu, Lace mengetahui dari anak-anaknya bahwa berbagai rumor dan teori aneh tentang George mulai menyebar di sekolah dan di kota. Kesempatan itu ia gunakan untuk mengingatkan Al dan Glory tentang masa sulit yang mereka alami saat ditinggalkan ayah mereka. Lace juga mengajarkan kepada mereka pentingnya tidak menghakimi atau merundung orang lain. Menyadari betapa berat keadaan yang sedang dihadapi George, Lace akhirnya datang mengunjunginya. Begitu melihatnya, George dengan antusias menceritakan rencananya untuk berbicara di acara pameran perpustakaan. Ia berharap penjelasannya bisa membuat warga lebih memahami dirinya dan berhenti merasa takut. Namun sebelum Lace sempat menanggapi, ia memperhatikan penampilan George yang tampak berantakan. Alih-alih menerima minuman yang ditawarkan, Lace justru
menawarkan untuk memotong rambut dan mencukur janggutnya. George pun dengan senang hati menerimanya. Setelah selesai, Lace tampak gugup dengan kedekatan yang mulai terjalin di antara mereka. Ia kemudian berpamitan dan berjanji akan kembali lagi nanti. Beberapa hari kemudian, di acara pameran perpustakaan, sebuah stan khusus didedikasikan untuk George. Stan tersebut dipenuhi ribuan buku yang berhasil ia baca hanya dalam waktu 2 bulan. Ratusan warga datang berkumpul untuk mengikuti sesi tanya jawab dan mendengar langsung penjelasannya. Tak lama kemudian, para wartawan dari media lokal juga ikut meramaikan acara itu. Untuk mencairkan suasana, Doc Brunder dan Nate mengawali sesi dengan beberapa pertanyaan ringan. George menjawabnya dengan santai dan penuh humor, membuat suasana menjadi lebih akrab. Namun seiring berjalannya sesi, pertanyaan yang muncul semakin serius dan sulit dikendalikan. George berusaha mengalihkan pembahasan dari bola cahaya yang dilihatnya pada malam ulang tahunnya. Ia lebih memilih membagikan berbagai pengetahuan yang telah dipelajarinya dengan bahasa yang sederhana. Rasa penasaran warga terus meningkat dan suasana perlahan mulai memanas. Sesi tanya jawab itu pun berubah menjadi semakin kacau dan di luar kendali. Began the night that you saw the object in the sky. That was a light. Dalam hitungan menit, George tiba-tiba ambruk di hadapan semua orang. Saat terbaring di tanah, ia kembali melihat bola cahaya yang sama melesat dari langit biru menuju dirinya. Tak lama kemudian, George terbangun di sebuah kamar rumah sakit. Dari tempat tidurnya, ia memandangi pepohonan di luar jendela yang bergoyang tertiup angin, berusaha menenangkan pikirannya. Beberapa saat kemudian, Doc Brunder akhirnya datang. Namun sebelum sempat menyambutnya dengan gembira, George menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wajah sahabatnya itu terlihat begitu sedih dan terpukul. Doc bahkan tampak kesulitan mengucapkan apa yang ingin disampaikannya. Tak lama kemudian, Nate dan Lace datang dengan mata yang sembab karena menangis. Saat itulah Doc akhirnya menyampaikan kabar buruk kepada George. George, there's a tumor in your brain. Setelah itu, Doc menghampiri George dan duduk di sampingnya di ranjang rumah sakit. And for a man who's never been a father, I sure feel like I'm losing a son. Tak mampu lagi menahan air mata dan emosinya, Nate mengajak Doc keluar ruangan. Selain untuk menenangkan diri, ia juga ingin memberi George dan Lace sedikit privasi. Keduanya pun meninggalkan kamar rumah sakit dengan hati yang berat. Selama beberapa hari berikutnya, George dan Lace menghabiskan waktu bersama di rumah sakit dan berusaha menghargai setiap momen yang mereka miliki. Hingga suatu sore, seorang ahli bedah saraf terkenal bernama Dr. Wellen datang dan memperkenalkan dirinya kepada George. I'm going to ask for your permission for my team to perform open brain surgery. You could be our greatest teacher, George. Keputusan Dr. Wellen membuat Doc Brunder geram. Demi melanjutkan penelitiannya, sang dokter membawa kasus George ke pengadilan. Ia bersaksi bahwa George tidak cukup kompeten untuk menentukan nasibnya sendiri. Akibatnya, keputusan George dibatalkan dan ia terpaksa tetap berada di rumah sakit melawan kehendaknya. Malam itu, Doc, yang hancur karena merasakan kehilangan sosok yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri pergi ke bar. Untuk pertama kalinya, ia mencoba meredakan kesedihannya dengan minuman keras. Namun tak lama kemudian, ia mendengar Jimmy, Roger, dan Baines membicarakan George. Padahal mereka pernah menjadi teman-temannya dan George selalu berusaha membantu mereka kapanpun bisa. Bukannya bersimpati, mereka justru meragukan George dan menyebarkan berbagai teori tentang dirinya. Mereka bahkan mencoba menjelaskan bagaimana George bisa membuat semua orang percaya pada kecerdasannya selama ini. Mendengar semua itu, Doc akhirnya tak mampu lagi menahan amarahnya. You have to tear him down. What are you so afraid of? What have you got to lose? The hell with all of you. The hell with everyone. Sementara itu di kamar rumah sakit yang dijaga ketat, George menyadari bahwa dirinya akan dijadikan bahan penelitian. Tak mau pasrah, ia mulai menyusun rencana untuk melarikan diri. George kemudian mengajak seorang petugas rumah sakit bernama Carl, yang sudah cukup akrab dengannya untuk mengobrol. Ia lalu memberinya puding yang diam-diam telah dicampur obat penenang. Setelah Carl tertidur, George mengenakan seragamnya dan menyamar sebagai petugas rumah sakit. Dengan tenang, ia melewati agen yang berjaga di depan pintu kamarnya dan berhasil kabur tanpa dicurigai. Sementara itu di Harmon, saat meninggalkan bar, Doc mendengar kabar bahwa George berhasil melarikan diri. Tak lama kemudian, seorang polisi mengeluhkan tugas patroli semalaman untuk mencarinya. Menunggu keadaan sepi, Doc diam-diam melubangi ban mobil patroli tersebut agar pencarian mereka tertunda. Di saat yang sama, George bergegas menuju rumah Nate. Ia menitipkan berbagai hasil penelitiannya untuk diberikan kepada Dr. John, serta beberapa surat dan dokumen yang dapat membantu peternakan sahabatnya itu. Sebelum pergi, George dan Nate berbagi pelukan emosional yang penuh haru. Setelah itu, George langsung menuju rumah Lace. Saat mendekati rumah tersebut, Attila yang kini tinggal bersama Lace langsung menyadari kedatangannya dan berlari menyambutnya dengan gembira. George pun akhirnya bertemu kembali dengan Lace dan menghabiskan malam bersama wanita yang dicintainya itu. Keesokan paginya, George akhirnya memperbaiki mobil Lace sesuai janjinya, dibantu oleh Al dan Glory. Saat mereka bersenang-senang bersama, Al tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan yang membuat George terdiam. You came here to die, didn't you? I like this place and love the people here. Meski setelah semua yang mereka lakukan padamu, melihat Al begitu sedih, George dengan lembut menghiburnya. Ia mengajarkan pentingnya menghargai setiap momen yang dimiliki, lalu melanjutkan waktu bersama mereka. Beberapa saat kemudian, Jack dan rekannya datang ke rumah Lace untuk mencari George. Saat Jack memeriksa sekitar rumah, Lace memohon agar mereka membiarkan George menjalani sisa hidupnya dengan tenang.
Tersentuh oleh kata-kata itu, Jack akhirnya menarik rekannya dan memilih pergi. Setelah keadaan aman, Lace menemui George yang sedang mengerjakan beberapa idenya di ladang belakang rumah. Keduanya pun menghabiskan waktu bersama. Namun malam harinya, saat anak-anak sudah tertidur, Lace akhirnya menghadapi kenyataan yang paling ia takuti. Dan hatinya pun hancur. No, wait, George. It's okay. It's gonna be okay. Keesokan paginya, Dr. John datang untuk menemui George. Namun ia terkejut saat mengetahui bahwa George telah meninggal dunia. Dengan penuh hormat, ia kemudian membawa seluruh catatan penelitian George untuk melanjutkan berbagai terobosannya. Sementara itu, Lace dan kedua anaknya duduk di beranda rumah sambil berpelukan dan menangis. Tak lama kemudian, mereka memandang pepohonan tinggi di samping rumah yang bergoyang lembut tertiup angin. Pemandangan itu memberi mereka sedikit ketenangan, sama seperti yang dulu selalu dirasakan George. Setahun kemudian, kehidupan banyak orang telah berubah berkat warisan yang ditinggalkan George. Nate kini menikah dengan Ella yang sedang mengandung, fasih berbahasa Portugis, dan berhasil mengelola sebuah peternakan jagung yang sukses. Setelah itu mereka bersama-sama menuju bar kota. Di sana para warga dan orang-orang terdekat George telah berkumpul untuk merayakan hari yang seharusnya menjadi ulang tahunnya.